Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ishak SPD Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit kelas SIK 1B. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan. Saya dari kelas SIK 1B. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul Pemanfaatan Teori Graf dalam Pengelolaan Jaringan Komunikasi Kapal Laut. Komunikasi pelayaran merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan, baik untuk keselamatan kapal dan koordinasi antar kapal maupun untuk menghubungkan kapal dengan pusat kendali yang ada di darat. Kemajuan teknologi yang semakin pesat menuntut adanya peningkatan sistem komunikasi yang pada gilirannya akan menjadi sistem yang sempurna, efisien, andal, dan mampu mengatasi berbagai tantangan geografis yang ada di laut lepas. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan jaringan komunikasi laut adalah melalui penggunaan teori graf. Teori graf adalah cabang dari matematika diskrit yang mempelajari hubungan antara objek-objek yang dapat direpresentasikan dalam bentuk graf. Graf terdiri dari simpul atau nodes dan sisi atau edge yang menggambarkan hubungan antara objek tersebut. Dalam konteks komunikasi jaringan kapal laut, teori grafik dapat digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mengelola komunikasi antar kapal atau antara kapal dan stasiun pengawas yang ada di darat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak, kualitas sinyal, kapasitas saluran, dan bahkan redundansi untuk meningkatkan visibilitas komunikasi. Graf adalah struktur matematika yang terdiri dari simpul atau nodes dan garis atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Graf juga terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada graf berarah. Graf berarah merupakan graf yang garisnya memiliki arah tertentu. Yang kedua ada graf tak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang garisnya tidak memiliki arah tertentu. Yang terakhir ada graf berbobot. Graf berbobot merupakan graf yang garisnya memiliki bobot nilai tertentu yang merepresentasikan jarak, biaya, atau waktu. Pada ilustrasi gambar berikut dapat dilihat bahwa simpul atau nodes itu mewakili kapal-kapal yang ada di laut atau stasiun komunikasi yang ada di darat, dan juga garis atau edge mewakili jalur komunikasi. Selanjutnya yaitu algoritma graf. Algoritma graf merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal terkait graf, yaitu struktur data yang terdiri atas nodes dan edge yang menghubungkan sejumlah nodes tersebut. Berbagai hubungan ini akan dicoba memodelkan dengan menggunakan graf seperti jaringan komputer, rute transportasi, hubungan sosial, dan yang lainnya. Algoritma juga terdiri dari 3 jenis, yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua simpul dalam graf berbobot dan berarah. Algoritma ini bekerja dengan memulai dari simpul asal secara iteratif, memperbarui jarak terpendek ke simpul-simpul tetangga hingga mencapai simpul tujuan. Yang kedua yaitu algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf berbobot, bahkan jika terdapat bobot negatif pada garis. Algoritma ini mampu mendeteksi siklus negatif dalam graf yang sangat berguna untuk menganalisis stabilitas jaringan. Yang ketiga yaitu algoritma Foley-Warshall. Algoritma Foley-Warshall adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara semua pasangan simpul dalam graf. Algoritma ini efisien untuk graf dengan jumlah simpul yang relatif kecil namun dengan banyak garis. Berikutnya yaitu aplikasi teori graf dalam jaringan komunikasi. Dalam jaringan komunikasi kapal, setiap kapal dan stasiun darat dapat dimodelkan sebagai simpul dalam graf, sementara jalur komunikasi di antara mereka direpresentasikan sebagai garis.
Pemodelan ini memungkinkan visualisasi struktur jaringan dan analisis keterhubungan. Dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini. Ini menggunakan jenis algoritma Dijkstra. Lalu pada bagian implementasi pertama yaitu membangun graf. Langkah pertama kali yang harus dilakukan adalah membangun graf yang mewakili jaringan pada sistem komunikasi. Setiap kapal yang ada di laut dan stasiun yang ada di darat dapat direpresentasikan sebagai simpul atau nodes dalam graf. Sementara itu, jalur komunikasi antara mereka direpresentasikan sebagai garis atau edge. Misalnya, kita memiliki armada penjaga pantai yang terdiri dari beberapa kapal patroli dan stasiun darat. Kapal-kapal ini harus dapat berkomunikasi satu sama lain dengan stasiun kontrol untuk koordinasi secara penyelamatan. Dapat dilihat pada gambar bahwa simpul A, B, dan C mewakili kapal patroli. Kemudian simpul D mewakili stasiun komunikasi darat, dan juga garis antara simpul yang putus-putus seperti itu mewakili jalur komunikasi seperti radio atau satelit. Kemudian langkah berikutnya yaitu menentukan bobot. Menentukan bobot untuk setiap garis dalam graf. Bobot ini dapat merepresentasikan jarak atau waktu transmisi antara simpul-simpul tersebut. Yang pertama, pengukuran jarak atau waktu transmisi. Mengukur jarak fisik atau menghitung waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi antara simpul-simpul tersebut. Yang kedua yaitu penyesuaian bobot. Menyesuaikan bobot berdasarkan beberapa faktor yang ada seperti kondisi cuaca, interferensi sinyal, atau kecepatan komunikasi. Dalam ilustrasi pada gambar, bobot pada setiap garis menunjukkan jarak atau waktu komunikasi. Misalnya, jarak dari A ke B yaitu 10 km, dari A ke C yaitu 15 km, dan seterusnya. Misalnya, dalam kasus armada pantai, bobot garis mewakili jarak komunikasi atau waktu yang diperlukan untuk transmisi sinyal. Misal, jarak A ke kapal B adalah 10 km. Jarak dari kapal A ke stasiun komunikasi D adalah 30 km. Kemudian jarak dari kapal B ke stasiun komunikasi D adalah 20 km. Selanjutnya yaitu menggunakan algoritma. Langkah ini menggunakan algoritma graf untuk pengoptimalan rute komunikasi. Algoritma Dijkstra misalnya dapat digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya. Yang pertama yaitu inisialisasi. Langkahnya yang pertama yaitu tetapkan jarak awal dari A ke semua simpul lain sebagai tak terhingga, kecuali ke A itu sendiri yang diatur menjadi 0. Kemudian yang kedua yaitu penetapan simpul yang dikunjungi dan belum dikunjungi. Pada gambar sebelumnya, simpul yang belum dikunjungi yaitu simpul B, C, dan D. Yang ketiga ada pembaharuan jarak. Mulai dari simpul A dapat dilakukan pemeriksaan semua simpul tetangga, misalnya B dan C. Kemudian hitung dari jarak A ke B dan A ke C dan diperbarui jika jarak tersebut lebih pendek. Kemudian yang terakhir yaitu pemilihan simpul berikutnya. Pilih simpul dengan jarak yang paling terkecil yang belum dikunjungi B dan C dan ulangi pembaruan jarak. Dalam studi kasus armada penjaga pantai, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menentukan jalur komunikasi terpendek antara kapal dan stasiun kontrol. Misalnya, kita ingin menemukan rute terpendek dari kapal A ke stasiun kontrol D. Maka kita dapat melakukan yang pertama langkahnya yaitu mulai dari kapal A dengan jarak awal 0, perbarui jarak ke kapal B 10 km dan kapal C 15 km. Kemudian pilih kapal B karena jaraknya lebih pendek dan diperbarui jarak dari jarak ke stasiun kontrol D yaitu 10 km tambah 20 km yaitu 30 km. Kemudian jalur terpendek dari kapal A ke stasiun kontrol D adalah melalui kapal B dengan total jarak 30 km. Dengan melakukan penerapan teori graf dalam pengelolaan jaringan kapal laut,
kita dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kecepatan dalam melakukan komunikasi, yang pada akhirnya mendukung operasi yang lebih aman dan efektif. Kesimpulannya, penggunaan teori graf dalam mengelola jaringan komunikasi kapal menawarkan pendekatan yang sangat inovatif dan efisien untuk mengatasi berbagai macam tantangan yang dihadapi dalam komunikasi pelayaran. Dari model jaringan hingga optimisasi rute komunikasi, manajemen beban, dan respon terhadap keadaan darurat, teori graf dapat menjadi alat analisis yang kuat dan fleksibel. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ishak, SPD, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit kelas SIK 1B, karena telah mengajar dan menjelaskan semua materi dengan sepenuh hati sehingga saya dapat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ini semua menjadi pembelajaran yang berguna bagi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.